sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Fa inna syarrahum 'alad dini a'dhamu min syarri syayatini. Maka sesungguhnya keburukannya ulama su alad dini atas agama itu a'dhamu lebih besar min syarri syayatini daripada keburukannya setan-setan. Idz syaitanu karena setan biwasitotihim dengan perantaraan ulama su ya tadarraju ilan tizaiddin itu ngloyor itu apa itu menggloyorkan ya menggelindingkan atau ya melaksanakan bisa tadarruj juga itu pelan-pelan menggelontorkan atau pelan-pelan ilan tizaidin itu ya itu bertahap ilan tizaidin untuk mencabut agama min qulubil khalqi dari hati manusia. Walihada dan sebab ini lamma su'ila ketika ditanyakan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syarril khalqi dari paling buruknya makhluk aba maka enggan Rasulullah untuk menjawab. Waqala dan bersabda Rasulullah Allahumma ighfir ya Allah ighfir ampunilah hatta karraru sehingga mereka mengulang-ulang alaihi atas masuila alaihi atas apa yang ditanyakan. Faqala maka menjawab Rasulullah hum ulama ussu'i mereka itu adalah ulama-ulama buruk. Ini keburukan ulama yang disebabkan mendistorsi atau menyimpangkan makna-makna kata. Kemarin ada ilmu disimpangkan, makna fikih disimpangkan. Kemudian juga yang terakhir kemarin makna hikmah. Hikmah itu juga disimpangkan. Karena memang penggunaannya seiring dengan zaman penggunaannya sudah beda dengan penggunaan di masa-masa awal. Hakim bisa buat dokter, hakim bisa juga buat penentu keputusan, hakim bisa juga buat orang yang ngocok koprok aja hakim juga sebutannya di sana itu hakim. Jadi kata hakim di sini bukan berarti orang yang dapat hikmah, karena hikmah di sini disebutkan oleh Allah wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang sudah diberikan hikmah maka dia sungguh telah diberikan kebaikan yang banyak. Apa hikmah yang dimaksud di awal oleh Rasulullah, oleh para sahabat? Hikmah yang dimaksudkan di masa-masa awal Islam itu ilmu Quran atau ilmu hadis. Satu. Bisa juga hikmah yang dimaksud di sini adalah al-fiqhu wal ilmu. Pemahaman, bukan fikih yang artinya fikih tapi pemahaman. Ya, al-fiqhu wal ilmu, fikih dan pemahaman yang benar. Fikih dan pemahaman yang benar itu yang disebut dengan hikmah. Ya, singkatnya antara kecerdasan kemudian pemahaman yang tajam dan benar terhadap Al-Quran dan Sunnah, itulah hikmah. Al-musib, ya, al-fahmu wal ilmul musib, pemahaman dan pengetahuan yang memang pas. Musib itu artinya kena tepat kepada yang dimaksud.
oleh nas, dimaksud oleh ayat maupun oleh hadis, itu namanya hikmah. Ini pengertian awal. Walaupun ada memang seperti Imam Muqatil bin Sulaiman itu salah satu tokoh tafsir juga. Ada yang mengatakan dalam Al-Quran jika disebutkan hikmah itu punya punya empat arti. Yang pertama yang dimaksud dengan hikmah itu adalah an-nubuwah, kenabian itu. Kadangkala di Al-Quran disebutkan dengan hikmah adalah kenabian. Kemudian selain itu ada yang disebut tadi, hikmah yang dimaksud di sini adalah paham dan ngerti beneran. Paham dan ngerti beneran. Yang namanya dunia ini sementara ya sementara beneran. Yang namanya pangkat atau jabatan pujian juga itu bagian dari nafsu, ya beneran bagian dari nafsu. Dan itu termasuk hikmah. Karena itu adalah pemahaman yang benar. Ini pengertian kedua, hikmah kalau disebutkan dalam Al-Quran selain makna nubuwah, kenabian adalah pengertian atau pemahaman yang benar. Kemudian hikmah dalam Al-Quran itu bisa juga tentang ajaibul huruf, ajaib atau asrarul huruf. Bisa juga keajaiban atau rahasia-rahasia huruf. Oleh karenanya banyak ahli tafsir kalau menafsirkan kaf ha ya ain shad, wallahu a'lamu bimuradihi bihi. Karena memang nggak ada yang tahu. Allah yang paling tahu tentang maksud perkataan kaf ha ya ain shad atau fawatihus suhar itu, fawatihus suhar yang ada di awal-awal. Karena ada rahasia huruf di situ. Kalau ditulis diketahui orang banyak, viral jadinya. Kalau viral ya nantinya bukan rahasia lagi. Nah, hikmah bisa punya arti ajaib atau asrarul huruf. Kemudian bisa juga hikmah punya arti nasihat. Ini 4. Kenabian atau nasihat atau rahasia huruf atau pemahaman yang benar tentang hakikat segalanya, hakikat dunia, hakikat nafsu, itu namanya hikmah. Nah, hikmah di sini disimpangkan maknanya oleh siapa? Ya bukan oleh siapa-siapa lagi, tapi oleh orang yang ngerti makna kata atau ngerti bahasa Arab, biasa disimpangkan. Siapa itu? Yang dimaksud adalah ulama su yang sengaja bermain kata-kata, kemudian dengan kata-kata itu dia menyimpangkan, dia menyesatkan banyak manusia. Ya walaupun dia digoda setan, dibisikin sama setan, tetap yang paling buruk adalah ulama su ini. Karena memang perantaranya dia. Setan kalau nggak ada perantara ulama nggak bisa juga, susah dia. Yang ngomong udah ulama, jadi orang-orang awam pada ngikut. Faqad arafta al-ilmal mahmuda wal madmuma. Maka sungguh engkau telah mengenal ilmu yang terpuji dan tercela. Wa matharul iltibasi, dan juga labet atau efek bekas dari pergumulan, bekas dari pencarian. Wa ilail berita dari pencarian. Engkau sudah tahu mana ilmu yang terpuji, mana ilmu yang tercela. Yang terpuji ya ilmu fikih, tapi fikih yang dimaksud di sini bukan fikih hanya sekedar tahu hukum-hukum, tapi juga tahu dan mengerti hakikat segalanya. Ilmu yang terpuji adalah ilmu hikmah, tapi hikmah yang dimaksud di sini bukan hikmah sekedar ilmu kedokteran saja, tapi juga hikmah pengetahuan yang sesungguhnya terhadap hakikat segala sesuatu. Engkau tahu bahwa ilmu yang tercela itu yang mana? Sihir, ilmu yang tercela. Kemudian pengetahuan tomah kemarin, yaitu pembicaraan panjang lebar yang tidak ada dasarnya, ngarang-ngarang, itu juga termasuk ilmu yang tercela. Wa ilaikal khiyaratu, maka kepadamulah al khiyaratu, pilihan. Terserah, kata Imam Ghazali, terserah engkau mau pilih yang mana. Fi antandura li nafsika, dalam engkau melihat, li nafsika untuk dirimu, terserah untuk dirimu engkau mau melihat yang mana. Fatak tadia, maka engkau menjadi sebab engkau itu mengikuti bisalafi, terhadap generasi salaf. Au tatadalla bihablil gururi, atau engkau berpegangan bihablil gururi, dengan tali bihablil gururi juga bisa, bihablil gururi, dengan tali orang-orang yang tertipu. Watatashabbaha, atofnya di situ di takqariya, watatashabbaha bil khalafi, dan engkau
mirip atau serupa dengan generasi khalaf, generasi belakangan. Pilih yang mana, mau generasi salaf, generasi awal, masa sahabat dan tabi'in, atau generasi khalaf. Fakullu martadahu salafu minal ulumi qadin darosa. Maka setiap sesuatu irtadahu as-salafu, yang ridho akan apa as-salafu, generasi salaf minal ulumi, yakni ilmu-ilmu itu qadin darosa, benar-benar sudah terhapus apa martadahu salaf, yang orang-orang salaf, ilmu yang generasi salaf itu sudah ridho atau sudah terima, itu sudah benar-benar punah sekarang. Ini punah zaman Imam Ghazali, gimana zaman pilkada sekarang ini. Ma'akabba wa ma'akabban nasa wa ma'akabban nasu alaihi, dan apa-apa akabban nasu alaihi, yang bergumul siapa nasu manusia, alaihi atasnya, faktarhu maka itu bermula paling banyaknya ma'akabban nas itu mubtada'un wa muhdatsun. Mubtada'un itu adalah dibikin bid'ah, wa muhdatsun dan yang baru-baru. Apa yang digeluti oleh manusia sekarang ini kebanyakan faktaruhu mubtada'un wa muhdatsun. Kebanyakan itu bid'ah dan juga hal yang baru. Imam Ghazali di sini tetap hati-hati, fa'aktaruhu ya. Fa'aktaruhu kebanyakan. Jadi enggak digeneralisir oleh Imam Ghazali, kebanyakan, ya enggak semua, tapi kebanyakan. Kebanyakan itu udah suatu yang bid'ah dan suatu yang memang dibuat-buat. Karena generalisir, gebiah uyah ya. Kalau cara orang Jawa bilang, gebiah uyah itu sebuah kesalahan yang sering terjadi dalam dunia ilmiah. Kalau kita gebiah uyah, maka Imam Ghazali menyebutkan sini fa'aktaruhu kebanyakan. Ada orang mampang misalnya, kita tahu ada orang mampang pasti kalau minjem duit kagak pernah dibalikin. Kita kenal tuh, ada 1-2 orang. Begitu kita kenal sama orang yang lain, bukan 2 orang ini, orang mampang mau begitu semua. Itu namanya gebiahwiyah itu. Orang mampang mau begitu semua, kagak pernah dibalikin kalau minjem duit, namanya gebiahwiyah. Padahal enggak, kebanyakan orang, kebanyakannya begitu. Maka di sini Imam Ghazali fa'aktaruhu. Jadi tetap enggak boleh digeneralisir. Ada beberapa pembahasan atau ada beberapa ilmu-ilmu baru yang memang bermanfaat juga ada. Waqad shahha qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh benar apa qaulu Rasulillah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghoriban, mulai apa al-islamu ghoriban, Islam ghoriban dalam keadaan asing. Islam muncul dalam keadaan asing, wasayaudu ghoriban, dan dia akan balik Islam ghoriban, asing juga, kama bada'a, sebagaimana muncul atau mulai Islam. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah lil ghurabai, untuk orang-orang asing. Fakila, maka ditanya, wa manil ghurabau, dan itu siapa al ghurabau, bermula orang-orang asing. Siapa ya Rasulullah yang dimaksud dengan orang-orang asing? Qala, bersabda Rasulullah, ghuraba itu alladzina yuslihuna ma afsadahun nas, yaitu orang-orang yang memperbaiki sesuatu afsadahun nasu, yang merusakkan akan sesuatu tadi, siapa nasu, manusia. Ghuraba itu adalah orang-orang yang memperbaiki apa-apa yang dirusak oleh manusia. Maksudnya apa? Yang dirusak min sunnati, yakni dari sunnatku, dari sunnah atau dari kebiasaan ajaranku. Walladzina yuhyuna ma amatuhu min sunnati, dan orang-orang yang menghidupkan sesuatu yang mereka matikan. Maksudnya manusia matikan min sunnati, dari sunnahku. Ini ghuraba, orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnah Rasulullah yang dirusak oleh banyak orang, dan orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah yang setelah dikubur atau dimatikan oleh kebanyakan orang. Wa fi akhar, dalam hadis lain Rasulullah bersabda, humul mutamassikuna bima antum alaihi al-yauma. Mereka ghuraba itu al-mutamassikuna, adalah orang-orang yang berpegangan, bima antum alaihi, bima dengan sesuatu, antum alaihi yang kalian itu alaihi tetap berada di atas, al-yauma, hari ini. Ghuraba itu adalah orang-orang yang berpegangan terhadap apa yang kalian pegang hari ini. Jadi yang mengikuti kalian, para sahabatku.
Fi haditsin akhar, dalam hadis yang lain, al-ghuraba'u nasun qalilun solihuna baina nasin katsirin. Orang-orang asing atau ghuraba itu adalah nasun qalilun, manusia yang sedikit, sekumpulan orang yang sedikit, solihuna, yang soleh, baina nasin katsirin, di antara manusia yang banyak. Man yubghiduhum fil khalqi aktaru mimman yuhibbuhum. Orang yang membencinya, membenci ghuraba fil khalqi, dalam manusia, itu aktaru, lebih banyak, mimman yuhibbuhum, dari orang yang mencintai ghuraba. Ghuraba itu sedikit jumlahnya, tapi di sini solihun, sedikit tapi tetap soleh. Soleh di sini artinya tetap layak dan patut. Jadi ghuraba di sini tidak bisa diartikan asing dan kemudian kelihatan sempalan gitu, bukan. Tetap dia soleh, patut dan layak. Bersama dengan manusia yang lain dia masih kelihatan layak, dan nggak kelihatan asing, nggak kelihatan nyeleneh atau beda sendiri. Tetap solihun, tapi memang jumlahnya sedikit dan banyak orang yang membenci mereka, ini ghuraba. Waqad sarat tilkal ulumu gharibatan bihaitu yumqatu dzakiruha. Dan sungguh menjadi apa tilkal ulumu, ilmu itu, gharibatan, asing, bihaitu yumqatu dzakiruha, sekiranya dimurkai atau dibenci siapa dzakiruha, orang yang menyebutkan ilmu tentang nahu. Orang jarang banget ngomongin nahu. Ilmu tentang ikhlas, ilmu tentang menjauhkan diri dari sifat pamer. Itu ilmu yang kayak begitu yang kira-kira diomongin gak laku. Nah, kalau ilmunya itu dibenci sama orang, biasanya orang yang menyebarkan ilmu ini dibenci juga. Ya, hari gini ngomongin inian itba sama kotok, hari begini ngomongin bersihin hati, udah mah kita mah viral aja. Nah, yang begitu ya banyak tuh ya dibenci karena mengantarkan ilmu ini, dia dibenci. Itu berarti ilmunya memang ilmu lama. Nah, orang-orangnya itulah orang-orang yang ghuraba tadi, banyak dimusuhi. Yubghiduhum fil khalqi aktsar. Walidzalika qala Ats-Tsauri rahimahullah. Karena itu berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, "Idza ra'aital 'alima katsiral asdiqai fa'lam annahu yukhlitu." Ketika engkau melihat al-alima, seorang alim, seorang berilmu, engkau melihat katsirul asdiqai, banyak temannya, fa'lam, maka ketahuilah, annahu, bahwa sungguhnya dia alim itu, yukhlitu, sudah mencampurkan. Maksudnya sudah terkontaminasi lah gitu, sudah mencampurkan tuh, mukhalat. Liannahu innataqa bil haqqi abghaduhu. Karena sungguhnya alim ini, innataqa, dia jika dia berbicara bil haqqi, dengan sebenar-benarnya, abghaduhu, maka mereka akan membencinya. Orang alim banyak fansnya, orang alim banyak banget yang dekat sama dia. Ini pasti sudah terkontaminasi, udah bukan ghuraba lagi. Kalau disampaikan yang sesungguhnya, pasti banyak orang-orang yang pada mental dari dia. Sedikit. Berarti ya orang alim yang menyedikit itu yang ghuraba. Belum tentu juga. Ini kan lagi bicara ghuraba. Jadi mengatakan idza ra'aita alim asmasika au al-mukhlitun. Ya. Memang ada yang ada irisan, maksudnya irisan begini. Kan ada kontradiksi gitu ya. Ada kontradiksi tapi juga ada irisan. Kalau kontradiksi itu ada, tiada. Nah, itu pilihannya cuma dua itu, ada, tiada. Nah, kalau ini irisan, Ustaz. Jadi ada yang orang alim, ya dia temennya banyak. Ada orang alim yang temennya banyak. Ada juga orang alim temennya sedikit. Dua tuh udah. Ada juga orang yang enggak alim temennya banyak. Ada juga orang enggak alim temennya sedikit. Nah, itu yang saya maksud irisan. Jadi nggak bisa dipastikan ini karena bukan. Jadi sebenarnya bukan banyak atau itu, tapi kayaknya ini seperti pandangan orang ini alim. Saya ghurabanya di sini. Ghurabanya bukan
banyak sekitar pandangan orang ini yang dianggap aneh. Kayak gini masuk ngomongin Tuhan. Iya. Kayak gitu. Nah, karena pandangan aneh jadi sedikit Ya. orang-orang yang dekat sama dia. Naam, bayanul qadril mahmudi minal ulumil mahmudah wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.